Baik, luar biasa loh Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Masih semangat Bapak? Semangat. Masih semangat. Tuh ya, nggak kalah cakep toh dengan pemateri pertama. Jadi harus lebih semangat lagi buat Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Junaidi. Biasa dipanggil Pak Junaidi atau Pak Ahmad. Tadi yang disampaikan oleh teman saya, Pak Supikro. Tapi sebelumnya saya pengen tahu semangat dulu nih. Saya mau nyapa sebelah kiri dulu. Untuk sebelah kiri saya, ketika saya mengucapkan selamat pagi, jawab Anda pagi. Oke? Nah, berikutnya di sebelah kanan. Selamat pagi. Kurang sekali bersama. Selamat pagi. Oke, sekarang sebelah kanan. Jangan kalah ya, sebelah kanan ya, adik-adik kita nih. Oke, selamat pagi. Oke, tepuk tangan dong. Oke, yang disampaikan tadi dengan Mas Supikro, bicara dunia penerbangan tidak terlepas dari bicara security dan safety, atau safety dan security. Bahasa itu tidak terpisahkan karena kalau bicara security belum tentu bicara safety. Betul nggak adik-adik? Paham nggak Mas? Jadi kalau bicara aman belum tentu selamat. Tapi kalau bicara selamat belum tentu udah pasti aman. Contohnya tadi yang diperhatikan Mas Supi, pada saat penumpang mau berangkat ya dilakukan pemeriksaan di SCP-1. Apa itu SCP-1 Bu? Security checkpoint ya. Diperiksa oleh Mas Supi tadi petugas AFEK ya. Ada namanya walkthrough metal detector. Fungsinya buat apa Ibu itu? Yang gawang itu buat apa fungsinya? Mendeteksi bahan logam ya. Jadi apapun yang disembunyikan oleh penumpang, dari gunting dan sebagainya, termasuk sabuk, itu akan bunyi Mbak ya. Jadi manakala untuk pemeriksaan harus dilepas semua, dari sabuk, HP dimasukkan. Kalau di SCP-2 harus dimasukkan ke X-ray. Oke. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait keselamatan ya. Tugas siapa sebenarnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan? Tadi yang disampaikan dengan Bapak Kepala Kantor kita, Pak Yuliawan ya, yang mewakili dari Kawatban, yang bertanggung jawab terkait keselamatan dan keamanan yaitu bukan pihak penyelenggara. Ya, dalam ini mungkin Pak Kabandara, Pak Bata, tapi kita semua, ya, penumpang, pihak pemerintah maupun pihak dari masyarakat di sekitar bandar udara. Ya, kita akan menayangkan sedikit ya video lah ya, supaya tidak terlalu kaku juga nanti. Nah, kalau Anda tadi menyimak, nanti kita juga akan memberikan hadiah, ya, hadiah yang sudah tadi dititipkan oleh panitia. Paling banyak 3 pertanyaan. Nanti siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Oke, silakan Mas Dido. Ini contoh video niatnya canda. Dan ini sudah terjadi di Bandara Suta. Udah ada 3 kasus. Niatnya beliau canda Pak, tapi kita proses dipidanakan. Ya, jadi hati-hati. Peranan security dalam ini AFSEK yang tadi dibahas oleh Pak Supi itu sangat berperan penting dalam hal keamanan. Karena kalau di wilayah bandara itu kewenangan dari Airport Authority. Jadi 100% kewenangan dari security bandara. Ya. Nah, dampak adanya gangguan bom pada saat ini, satu, akan mengakibatkan tertundanya jadwal penerbangan. Itu udah pasti, Pak. Ya. Kedua,
terganggunya penerbangan dengan di rute lain. Contoh misalnya GA 202 dengan adanya masalah tadi canda bom, otomatis yang lain juga terhambat. Ya, siapa yang rugi? Ya kita semua, Pak. Ya, penumpang lain, pihak APSEC juga, ya, pihak airline udah pasti, Pak. Ya, potensi adanya kerusakan pada bagian pesawat udara. Ya, makanya pada saat pemeriksaan Anda misalnya membawa alat, contohnya yang ada baterai, itu saya yakin pihak security akan melepas baterai tersebut. Dikarenakan apa? Diwajibkan dipisah, Pak. Untuk baterainya tersendiri, untuk alat perakit bomnya tersendiri. Dan situ sudah ada beberapa contoh di video yang mungkin bapak-bapak pernah lihat. Ya. Berikutnya. Nah, yang Bapak lihat atau ada yang lihat makna dari gambar ini apa, Pak? Di sini kita lihat para penumpang tidak melalui garbarata atau ibaratnya dulu ada istilah belalai gajah, Pak. Ya, ini namanya PBS. Ya. PBS, Passenger Boarding Stall. Jadi dia pakai manual tangganya, tidak melewati garbarata. Ya, mungkin kalau di Sintang ini apa yang dilakukan seperti ini. Ya, jadi dia pakai PBS. Dia non motorized. Ya. Kita ambil makna contoh dari gambar ini, berarti tidak ada budaya antri, Pak. Ya. Jadi peranan security airline. Nah, dalam ini security airline, Pak, di sini bukan security dari bandara. Pada saat ada penerbangan, minimal satu security ada di lokasi dekat pesawat. Salah satunya apa? Untuk menjaga supaya penumpang tidak kemana-mana, Pak. Ya. Kalau di Bandara Suta, kadang-kala ada namanya pengisian bahan bakar, aftur. Ya. Nah, takutnya ada anak kecil lari kemana-kemana, bahan bakar aftur berceceran. Ada misalnya, kalau bisa di security ada yang ya amit-amit ya, Pak, ya, loss dalam misalnya tidak membawa korek api. Ya, kita tidak tahu niat orang lain, apa dia mau niat jahat atau mau gimana. Oke, selanjutnya Mas Ido. Nah, ini lihat, pesawat aja antri, Pak. Apalagi kita manusia yang punya akal. Ya. Mungkin kita lihat gambar itu, kalau kita lihat mungkin kita lihat lokasi di Bandara Suta. Mungkin di Sintang belum ada ya. Izin ya Pak Bandara. Di sini seminggu berapa kali penerbangan, Pak? 3 kali ya. Kalau di Suta dalam sekarang trafiknya 1 jam 82 take off landing. Coba bayangkan. Gimana tidak stres ATC-nya? Air traffic control. Ya. Lanjut, Pak Dio. Nah, ini Pak yang terjadi. Tadi disampaikan oleh Mas Supi terkait kapasitas baterai. Ya, tadi masih ingat berapa yang disarankan? 20.000 apa 10.000? Ada yang tahu? Berapa, ibu-ibu? Berapa tadi? Maksimal yang bisa dibawa 10 apa 20? Waduh, lupa lagi nih Mas Supik nih. Harus dikasih lagi dia kayak Mas Supik ya. Oke, sekarang saya ada pertanyaan. Oke, Ya. baik. Gampang Pak pertanyaannya, Pak. Ya. Masalah bagasi. Ya. Mungkin setiap airline punya kebijakan masing-masing. Ya, tapi di aturan tetap ada. Sekarang batasan kapasitas berapa bagasi kita bisa dibawa ke kabin. Siapa yang tahu jawabannya? Oke. Mau ke depan. Batas maksimal, ya? Oke. Iya.
Jadi batas bawaan yang dijinjing ke kabin, ke pesawat itu ada batasan maksimal. Ya. Oke. Ya. Berat maksimal ya Pak ya? Oke. Berat Silakan, maju. maksimal ya kapasitasnya ada. Ibu. Oke. Berdiri aja Ibu. Ini Pak. Batas maksimal yang Anda bawa ke kabin pesawat. Yo, Ada maksimal kapasitas barang Berapa? bawaan Anda. Yang ya. itu belum ya? Siapa lagi? Yang maju, Dek. Ada? Apa sih, Dek? Kayaknya sudah ya? Itu udah belum, Dek? Udah ya? Belum. Belum? Oh, belum. Ya? Oh ada lagi. Oh 3 orang. 3 orang ya? 3 orang Pak. Baik, silakan. Nah, kenalan dulu. Silakan Mbak yang paling pertama. Namanya siapa? Apa siapa, Mbak? Citra, Mbak Citra. Oke, kemudian yang kedua Yona, Yona. Kemudian silakan yang ketiga Sofia. Sofia. Baik, kita ke Mbak Citra dulu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Review lagi Bapak, silakan. Berapa yang disarankan atau berapa kapasitas bagasi kita yang dibawa ke kabin? Monggo Mbak Citra berapa? Silakan. 7 kg. 7 kg. Masih kita simpan jawabannya. Kemudian Mbak Yona 7 kg. 7 kg. Silakan Mbaknya. 7 kg. 7 kg. Ini copy paste kayaknya. Oke, udah kompakan Pak. Oke. Oke. Ya, batas maksimum ya barang dibawa ini sebenarnya tiap airline ada kebijakan masing-masing. Oke. Ya. Jadi biar teman-teman tahu juga ya, di dalam aturan kalau bagasi yang masuk ke komparten, yang masuk bagasi pesawat ada 2 Pak ya, ada yang bawa ke kabin, ada yang masuk ke bagasi. Nah, untuk di bagasi sendiri di komparten itu maksimal 20 20 kilo. Lewat dari 20 kilo berarti Anda kena cas. Ya, Anda bayar per kilo sekian. Nah, namun untuk ke kabin Anda free, gratis. Nah, tadi 3 peserta ini menyebutkan 7 kilo, ya. Dan itu benar. Benar. Nah, tapi ya ada tapinya, Mbak. Ada beberapa airline Ya. yang menyarankan bisa 10 kilo, ya. Tapi tadi yang disampaikan oleh adik-adik ini 7 kilo adalah Nah, sekarang saya pindah ke panitia. Apakah 3-3-nya ini dikasih hadiah? Kasih ya. Tapi sudah tahu ya jawabannya ya. Oke. Sudah Monggo, tahu silakan. berapa? Berapa tadi? Masih 7 kilo aja, Bu. Berapa? Enggak, berapa? 20. 20. Ibu Yona? Masih kekeh 7 ya. Oke, baik, siap. Mbaknya? 20. Kasih aja Pak, 3-3-nya ya. Oke. Mau yang 7, 20 tetap benar ya. Oke, baik, silakan. Oke. Baik, foto dulu, silakan. Oke, tepuk tangan dulu ada Tepuk kita. tangan dulu dong. Baik, silakan kembali ke depan dulu. Silakan dilanjutkan Pak Jredi. Masih ada 2 hadiah lagi, ya. Iya, Simpan di akhir acara. masih ada 2 Ya. kesempatan Pak. Ya. Baik itu yang akan menjawab pertanyaan, baik itu yang akan menanyakan Pak. Oke. Nah, ya jadi ada kesempatan juga buat teman-teman semua untuk bertanya. Buat bapak-bapak yang berada di depan saya juga boleh bertanya Pak ya. Langsung dapat goodie bag-nya Pak atau paper bag yang udah disediakan. Baik, silakan dilanjutkan Oke. Pak. Mangga, Mas Dido. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa hal, ya, beberapa hal yang sering kita lihat dan dapat mengakibatkan keselamatan terhadap penerbangan. Tadi bicara keamanan, sekarang bicara keselamatan. Kita lihat sama-sama. Oke. Nah, sebelum acara saya pernah ngobrol dengan Pak Bandara, Pak Pata, ya untuk di Tebelian ini Sintang. Di sini ada salah satunya gangguan burung, ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak atau adik-adik yang hobi terkait balapan burung, ya, nanti kita lihat contoh beberapa video yang ada namanya bird strike, ya, dan itu sangat fatal, Pak. Oke, lanjut. Ya, kita lihat videonya sama ini.
pembuatan regulasi. Oke. Di sini, oke, selanjutnya drone Pak. Ya, mungkin sekarang lagi marak Pak drone ya, tanpa awak, jadi pesawat tanpa awak dilakukan oleh remote control kita. Ini peranannya juga sangat penting Pak dari segi keamanan ya, untuk pemetaan ya master plan bandara ya. Jadi sini juga ini sangat bahaya Pak dari segi keamanan juga, tidak sembarangan untuk masyarakat izin, karena ini juga bisa melihat kelemahan ya, kelemahan suatu negara tanpa oleh si pilot ya, dia dilakukan oleh si remote control. Nah, ada juga Pak untuk layang-layang Pak ya. Kalau mungkin layang-layang hanya sebesar ini Pak, waduh ya. Nah, kalau mungkin yang bawah ini masih ini Pak, tapi kalau banyak Pak, apalagi yang sampai besar tuh. Kalau saya ambil contoh, kita ambil Suta Pak ya. Memang Suta sangat menarik buat dibahas. Di Suta ini ada musim-musimnya Pak untuk menerbangkan layang-layang ataupun kontes layang-layang yang besarnya sampai 2 meter ataupun 3 meter Pak ya. Oke, jadi intinya kalau saya lihat untuk layang-layang ini boleh Anda melayangkan, tidak melarang Anda hobi, tapi lihat lokasinya Pak ya. Kita tidak melarang masyarakat ya yang di lingkungan bandar udara untuk ya menyalurkan hobinya. Tadi dari layang-layang untuk yang sampai besar sampai 1,5 meter. Oke, lanjut. Tahukah kalian kalau hobi kamu dapat berakibat buruk? Ya, tadi salah satunya. Enggak, lanjut, Mas Dido. Oke. Di sini ada serangan laser gangguan penerbangan, ya. Kalau di daerah kota besar, ya, dan saya yakin kalau di bandara ataupun di daerah Sintang ini mungkin laser tidak ada ya, Pak Mas, ada untuk sinar-sinarnya. Iya. Kalau untuk laser Di daerah sini kira-kira. ya secara kapasitas yang besar seperti tidak. Ya. Nah, jadi kalau di kota besar yang kita perhatikan, kalau ada masyarakat atau warga, ya, warga yang misalnya ada pesta atau hajatan, kalau dangdutan lah, biasanya dia paling senang memakai laser Pak. Kalau malam hari kan bagus, ya kan? Nah, tapi dia tidak sadar Pak, ya, bahwa itu akan mengganggu keselamatan penerbangan. Kalau kapasitasnya masih kecil, is okay. Tapi kalau sudah besar, kita lihat contohnya, lihat gambarnya. Oke, berarti ini cahaya laser ya Pak ya, Ya. khususnya ya. Kalau misalkan memang seperti lampu pink biasanya untuk memecah langit gitu yang biasa ada, misalnya ada konser atau ada acara besar, biasanya kita ada lampu pink, itu berpengaruh nggak Pak? Sama juga Pak. Sama juga. Yang semasih dia akan menyilaukan penglihatan si pilot, ya, itu sangat berbahaya. Oh, oke. Manakala cahaya itu kena lampu retina ataupun dengan retina, itu sangat mengganggu penglihatan si pilot dan ini sangat mengganggu sekali keselamatan. Oh, oke, gitu, luar biasa. Baik. Nah, ini salah satu contoh dampak dari keselamatan tadi. Nosnya pesawat ya itu bullseye ya, kena serangan burung ya, kita ke atas. Yang sebelah kanan juga sama, fuel engine ya, kebakar engine-nya. Nah, terjadi fatal Pak ya. Akhirnya dia mendarat di laut karena sudah tidak mungkin lagi untuk cari bandara terdekat. Buat aja Marcel berdiri terus sakit pinggang. Oke, bicara keselamatan, kita sangat sekali mendukung untuk dunia penerbangan. Ya. Nah, ada di sini bagaimana caranya? di kantor berdiri terus. Satu, kita sebagai masyarakat awam, ya khususnya masyarakat lingkungan bandar udara,
Ya, satu, tidak bermain layang-layang di dekat dengan bandar udara sekitarnya. Silakan Anda menyerukan hobi, ya, itu apa layang-layang yang besar ataupun hanya sekedar adu layang. Tapi kita tidak melarang, ya, kita tidak melarang hobi kalian. Tapi tolong lokasinya yang jangan di daerah bandara, karena di wilayah bandara ada namanya KKOP, Pak. Apa itu KKOP? Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Ya, jadi diatur, Pak. Dari ujung runway, ya, hitungannya, Pak, 15 kilo. Jadi ada eksternal maupun internal. Itu kaitan dengan nanti rekomendasi KKOP. Jadi kalau misalnya contoh, ya, dari bapak-bapak ada yang mau bangun misalnya ruko, ya, ataupun hotel, ataupun BTS Menara, itu diatur, Pak. Ya, jadi ada biasanya dari pihak ini mengajukan permohonan ke kantor otoritas wilayah 1 kelas utama, ya. Nah, biasa dari pihak penyelenggara akan mengarahkan ke kantor otoritas, karena outputnya itu nanti ada rekomendasi. Oh, ini masuk nggak kawasan KKOP? Kalau tidak masuk KKOP berarti aman, silakan. Karena ada batasan yang harus maksimal berapa sih yang boleh dibangun ketinggiannya. Yang kedua, di dalam pesawat tidak boleh menyalakan HP ataupun mengoperasikan HP. Oke. Sebelah kiri dulu lah. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang bisa jawab? Kenapa di pesawat nggak boleh nyalahin HP? Mbak mau kemana? Oh, ya udah sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silakan di tengah ya. Baik, oke. Kemudian pertanyaan kedua. Yang kedua, berikan 3 contoh yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. 3 contoh, Ibu silakan. Ayo, mari Ibu. Ayo, Ibu. Masih ada nggak? Ya. Takut nggak boleh. Oke. Untuk Mbak yang pertama ya, silakan perkenalkan diri dulu. Selfie Setiawati dipanggil Selfie. Oke, dipanggil Selfie. Oke, kemudian Mbak yang kedua untuk jawab pertanyaan yang kedua. Silakan Mbak. Eka dari Desa Sungai Boy. Bisa nanti ya, Pak. Oke, baik ya. Nanti RT RW-nya cek saya ya. Oke, baik. Mbak Eka dan Mbak Selfie. Mbak Selfie, pertanyaan pertama tadi adalah. Saya ulang lagi. Oke. Kenapa kita tidak boleh menyalakan atau bukan HP di dalam pesawat? Oke, Mbak. Iya. Bahasa mana nih? Mbak Selfie. Oh, Mbak Selfie. Apa, Mbak? Karena bisa mengganggu navigasi penerbangan. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ya, tapi benar apa enggak Pak Betul nggak? jawabannya? Ya, saya kembali ke Tapi benar apa enggak? Benar nggak? Betul? Betul. Benar nggak? Yang sebelah sini? Betul ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Selfie sekali lagi. Oke. Kemudian pertanyaan kedua untuk Mbak Eka. Nah, silakan Pak. Siapa? Ulangi pertanyaannya. Berikan 3 contoh yang sangat mengganggu terkait keselamatan penerbangan. Nah, 3 contoh, Mbak. Yang mengganggu penerbangan, yang pertama adanya penerbangan drone atau pesawat tanpa awak akan menyebabkan terganggunya penerbangan untuk landing. Yang kedua, permainan layang-layang karena akan mengganggu pemandangan pilot dan kopilot. Yang ketiga, ini tadi apa sih namanya, Pak? Baru 2, Pak. Baru 2. 3 kan, Pak? Iya, 3. Satu lagi. Balon udara. Balon Laser udara. dan balon udara yang tanpa awak. Oke. Tepuk tangan semuanya. baik ya. Tapi benar semua ya Pak ya jawabannya Benar. ya. Jadi Benar terkait semua. tadi, kenapa saya mengganggu sih? Karena akan mengganggu percakapan Betul. antara si pilot dengan ATC. Oh, Ya. oke. Kalau misalnya sinyal atau frekuensinya sama, itu sangat mengganggu sekali. Makanya kita juga mengatur undang-undangnya Pak, ada di Undang-Undang Nomor 1 2009. Dan itu cukup lumayan kalau misalnya mengganggu, dendanya berapa Mas Ingat? 200 juta. Ada hukuman pidana juga. Ya, biasanya di pesawat akan dimunculkan di aturannya, akan ditempel di belakang joknya. Ya. Oke, tapi Pak, saya punya satu pertanyaan. Boleh apa enggak sih kita selfie di dalam pesawat ketika sedang terbang? Oke. Ya. Nah, ini ada berapa pramugari
ya kemarin, bukan kemana sih ya. Jadi kalau untuk di atas penerbangan, ya ada makanya waktu saat dia take off itu harus mematikan si HP ataupun di mode pesawat. Ya. Oke. Kalau kita sudah di atas, ya foto-foto tidak masalah Pak. Oke. Karena kalaupun kita menyalakan itu tidak ada sinyal. Ya. Makanya kan ada beberapa kawan penumpang suka memvideokan Pak di Iya. atas awan, Iya. melihat engine, sayap pesawat, itu monggo silakan. Ya. Tapi kalau udah bicara sinyal ataupun navigasi itu di atas. Itu aja Mas. Oke, berarti tetap dibolehkan ya tentunya dengan ketentuan yang berlaku ya. Baik, terima kasih. Kami mohon untuk hadiah dari ya. Oh boleh tanya Pak Junedi, ini katanya Mbak Ikanya pengen tanya. Nah silakan pertanyaannya Mbak. Ya. Saya mau nanya Pak, ketika kami membawa pasien dalam keadaan darurat di dalam pesawat, biasanya itu kami disarankan untuk charter, tidak boleh membawa pasien bersama penumpang lain. Dan kisaran harganya itu sangat besar Pak, satu pesawat kalau kita charter bawa pasien darurat, serta perawat dan alat-alatnya itu kita harus bayar 100 juta dengan uang cash. Apakah itu benar? Karena waktu itu kami nggak jadi terbang karena ada kabut asap yang sangat tebal. Oke, ada yang bisa jawab? Jadi gini Pak, untuk penanganan pasien ya memang ada tergantung dari kebijakan dari airline. Ya, memang ada beberapa seat kursi yang akan dikosongkan. Ya, kan biasanya pasien akan ditidurkan Pak, dan akan mengkosongkan beberapa seat yang tidak boleh ditempati oleh penumpang lain. Ya. Nah, kalau untuk membayar 100 juta mungkin izin nih Pak Yuliawan, mungkin kalau bayar 100 juta apa benar Pak itu Pak? Mungkin kalau 1 juta charter flight, karena untuk Charter ya. Jadi untuk jadi kalau 100 juta itu artinya nilai charter, nilai satu pesawat yang digunakan untuk mengangkut pasien tersebut. Ya. Jadi memang disampaikan Kabinetnya itu tadi benar bahwasanya memang ada untuk airline tertentu biasanya umumnya airline itu menyiapkan beberapa seat yang akan digunakan untuk mengangkut pasien beserta pengantarnya dan sebagainya. Kalau misalnya pasien itu tidak bisa duduk, tentunya disiapkan wheelchair yang akan disetting oleh para kru pesawat yang untuk selanjutnya akan dibawa ke tujuan lokasinya. Tapi kalau tadi nilai-nilai itu memang untuk charter pesawat itu memang nilainya juga cukup tinggi karena hitungannya memang hitungannya pakai dolar ya biasanya. Jadi kalau di atas 100 juta memang kadang-kadang kalau untuk satu pesawat itu memang bisa. Oke, terima kasih Pak Yuliawan. Jadi kesimpulannya kalau sudah Oke, ini pengalaman di Sintan ya Mbak ya. Oke, jadi kalau pesawat charter tadi, ini kan jenisnya jenis ATR. Jadi dia difuls. Walaupun tidak bawa pesawat, bawa tamu atau SPVIP itu sekitaran 72 juta. Itu belum asuransi dan sebagainya. Kalau kalkulasi 100 juta, rute Singapura itu benar. Karena gitu, karena membawa pasien tidak boleh dicampur dengan penumpang umum. Diindikasikan takutnya berbau penyakit menular. Nah, ini seperti COVID, seperti apa, itu makanya dipisah, tidak bisa digabung dengan penumpang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kabar. Jadi terima kasih Pak Dan. Yang dimaksud, jadi gini, memang kalau udah bicara charter pesawat, ya cukup fantastis sebenarnya. Udah pasti di atas 100. Sama hanya kalau kita membawa jenazah juga Pak. Tapi kalau jenazah nggak dibawa di kabin, ya kan, pasti lewat bagasi. Ya, beda lagi ya, aturan beda lagi. Nah, adapun tadi kan 3 ya contoh ya, salah satu juga keselamatan. Jadi kalau bicara sudah membawa pasien dalam darurat, ya tadi kalau memang dia siap si penumpangnya dengan biaya dan macam-macam, ya tadi ada kemungkinan satu di charter, tidak disatukan dengan penumpang lain. Gitu loh. Tapi ada juga memang ada beberapa seat yang memang dikosongkan, satunya tadi untuk pada keadaan tersebut, gitu loh. Ya, paham Bu ya? Bagaimana Mbak Ika sudah paham ya? Oke baik, silakan. Mungkin Bapak silakan diberikan hadiahnya untuk selfie dan juga Mbak Ika. Oke, foto dulu. Oke,
Satu. Tahan, ntar. Kedua. Iya. Oke. Oke, tepuk tangan dengan Baika dengan Mbak Betty dulu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Baika dan juga Mbak Selvi ya. Oke, baik Bapak, masih ada pertanyaan dari Pak Oke, Junaidi? tadi ada tambahan terkait keselamatan. Ya. Di antara tiga, mungkin ada satu yang terlupakan terkait kabut asap. Ya, biasanya di daerah Kalimantan itu rawan akan kebakaran. Ya, dan itu sering terjadi di daerah Kalimantan. Ya, jadi kita tolong pada masyarakat yang buka lahan biasanya untuk kelapa sawit ataupun apa, ya tolong jangan bakar-bakar sembarangan. Karena apa? Asapnya itu mengganggu keselamatan penerbangan. Itu bisa sampai berapa kilo Pak? Asap itu. Ya, dan itu sering terjadi di daerah Kalimantan. Oke ya. Mungkin itu Baik. aja ya. Iya, baik. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Junaidi? Oke, Mungkin karena waktu juga terbatas ya. Baik. Saya panitia udah tik-tik aja. Jadi nanti untuk berikutnya terkait penanganan pemadam kebakaran. Siap. Ya. Nanti sesi pertama oleh Mas Upik, sesi kedua oleh saya sendiri, nanti berikutnya ada teman saya sendiri. Oke, terima kasih untuk atasmennya teman-teman ataupun bapak-bapak. Ya, mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan, apa tuh kata-katanya. Kalau memang kurang puas, maaf, saya bukan cowok pemuas, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jadi itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ahmad Junaidi ya yang telah menyampaikan paparan kita pada kesempatan kali ini.